warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Betari dari SMP Negeri 5 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya akan berbagi cerita praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan meja prasmanan belajar dalam materi nutrien dalam makanan seimbang. Kebutuhan dan kemampuan peserta didik di sekolah kami sangatlah beragam. Adanya keberagaman tersebut belum secara optimal diakomodir oleh guru dalam proses pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada motivasi dan keterlibatan peserta didik di dalam kelas. Tantangan yang saya hadapi dalam praktik baik ini adalah saat menyiapkan sumber belajar, alternatif aktivitas belajar, dan konten belajar siswa yang sesuai dengan keberagamannya. Tidak hanya itu, membangun pemahaman bermakna pada siswa terkait penerapan makan sehat dan seimbang sebagai pelajar juga merupakan hal yang cukup menantang bagi saya. Praktik baik ini saya awali dengan diskusi dan refleksi awal bersama rekan sejawat. Kami melakukan analisa data kebutuhan belajar siswa, serta mengkaji beberapa literatur terkait tantangan yang dihadapi. Beberapa referensi kami peroleh dari platform Merdeka Mengajar pada bagian video inspirasi. Meja prasmanan belajar memiliki konsep yang sederhana dan bisa digunakan pada materi pelajaran apa saja. Alat dan bahan yang diperlukan juga tidak mengeluarkan banyak biaya. Pertama, saya menyiapkan pilihan ketentuan dan instruksi pembuatan produk belajar, menyiapkan pilihan prosedur aktivitas belajar, dan pilihan referensi konten belajar yang kemudian saya simpan di aplikasi layanan penyimpanan data. Setelah itu saya konversi menjadi kode batang supaya mudah diakses oleh peserta didik, yang kemudian dicetak pada kartu belajar yang dianggap sebagai hidangan belajar. Setelah tahap pengecekan dan validasi bersama rekan sejawat terkait kartu belajar, maka meja prasmanan belajar bisa digunakan. Pembelajaran ini dimulai dari tahap pengisian pre-quiz atau pre-test untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan awal peserta didik terkait topik materi yang akan dipelajari bersama. Pengerjaan pre-test tersebut dilaksanakan melalui Google Form. Jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang nutrisi makanan sehat dan seimbang. Sudah siap belajar? Siap. Nah, anak-anak, apa kalian pernah mendengar kalimat "kamu adalah apa yang kamu makan"? Nah, menurut kalian apa sih makna dari kalimat itu? Ada yang tahu? Saya Bu, menurut saya itu adalah kalimat tentang hubungan antara makanan yang kita makan dengan kesehatan tubuh, pikiran kita yang nantinya sangat mempengaruhi hidup kita. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, coba kalian pilih sekarang, manakah makanan yang menggambarkan diri kalian dan kalian tuliskan di sticky notes alasan kalian memilih makanan itu, dan sertakan coba pertanyaan yang kalian ingin ketahui tentang materi kita hari ini. Pengisian tabel TIS ini sangat efektif untuk mendorong peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan bisa membantu peserta didik untuk mengidentifikasi pengetahuan awal serta membangkitkan rasa ingin tahu mereka terhadap topik yang akan dipelajari. Saya sih suka sebelah ya Bu, karena rasanya enak, yummy, dan bikin lagi. Saya Bu. Saya sih suka mie ya Bu, karena cara memasaknya itu mudah serta rasa dan teksturnya itu enak banget. Oke, bagus. Ada yang lain? Bu, saya lebih memilih salad buah dan gado-gado karena isinya lebih lengkap dan lebih segar. Nah, yuk sekarang kita bahas tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Menurut kalian, apa sih harapan belajar kalian hari ini? Bu, saya ingin tahu kandungan nutrisi dalam makanan Bu, agar saya bisa mengontrol diri dan tidak gampang sakit. Bu, selain itu saya ingin belajar berkelompok. Sebaiknya berkelompok dibuat target aja Bu, biar seru. Setelah mendefinisikan tujuan pembelajaran secara bersama, guru memberikan kesempatan untuk setiap siswa mengambil hidangan belajar berupa kartu belajar pada meja prasmanan yang berisi pilihan produk belajar. Setiap siswa yang memilih produk belajar yang sama akan otomatis menjadi satu kelompok. Selanjutnya, peserta didik menentukan sendiri pilihan aktivitas dan konten belajar yang digunakan untuk pembagian peran dalam
dalam menyelesaikan produk kelompok. Peserta didik memilih aktivitas dan konten pada kartu belajar yang ada pada meja prasmanan belajar yang berisi 5 pilihan aktivitas dan 6 pilihan konten belajar. Setelah tahap mendesain tugas dan aktivitas belajar, maka guru membimbing peserta didik untuk menyusun langkah aktivitas belajar dan membagi peran individu dalam kelompok sesuai dengan jenis kartu belajar yang diambil anggota kelompok. Peserta didik kemudian membaca dan memahami kartu belajar dan melakukan proses scanning kode digital untuk referensi dan instruksi belajar di dalamnya. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan informasi dan mulai merancang, membuat perencanaan produk belajar sesuai prosedur yang diberikan. Di sini, guru memantau, membimbing, dan mengevaluasi keterampilan setiap individu dalam kelompok. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan produk belajar sesuai dengan prosedur yang diberikan. Dalam hal ini, guru melakukan pengamatan kemajuan kelompok maupun individu serta memberikan konsultasi dan bantuan jika diperlukan. Dalam proses pembuatan produk ini, peserta didik juga dibimbing guru melalui lembar kerja peserta didik yang disesuaikan dengan peran tugas dalam kelompok. Pada tahap selanjutnya, peserta didik menyajikan hasil produk kerja sesuai dengan lembar kerja di depan kelas. Pada tahap ini juga diharapkan peserta didik dapat memunculkan keterampilan dalam komunikasi dan juga kolaborasi. Di sisi lain, kelompok yang tidak presentasi juga diajarkan untuk menghargai dan mengapresiasi hasil belajar dari kelompok yang sedang berpresentasi. Guru memberikan juga kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan hasil belajar mereka serta memberikan umpan balik kepada anggota kelompok. Selain itu, dengan adanya ragam produk belajar yang dihasilkan oleh peserta didik dapat meningkatkan rasa ketertarikan peserta didik dalam belajar. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi kita akan menyimpulkan bersama yuk kegiatan hari ini kalian memperoleh apa saja. Bu, kita bisa lebih mengerti kandungan pada makanan, nutrisi makanan yang sehat dan seimbang. Dari kegiatan tadi kita harus lebih memperhatikan apa yang kita makan, Bu, supaya tubuh menjadi sehat dan organ tubuh tidak ada yang rusak. Ya Bu, kita bisa membuat kelompok tentang makanan sehat seimbang. Ya, bagus sekali semuanya. Kalian keren hari ini. Nah, sekarang Bu Almira mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Meja prasmanan belajar membuat saya bebas milih kegiatan, produk, bahkan konten belajar yang saya sukai. Sebelumnya, kita hanya belajar dari sumber buku dan kegiatan yang sama pada setiap topiknya. Jadi, kita merasa senang sekali setelah melaksanakan pembelajaran IPA hari ini. Bapak atau Ibu, dari pembelajaran tersebut saya mendapatkan pelajaran bermakna bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih proses ataupun aktivitas belajarnya. Adanya meja prasmanan belajar juga membantu peserta didik untuk tetap pada materi yang harus mereka lampaui. Pembelajaran seperti ini membuat peserta didik terlibat secara aktif di dalam proses belajarnya. Selain itu, dapat menumbuhkan kreativitas dalam membuat produk secara kolaboratif. Demikian cerita praktik baik pembelajaran ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.